Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, share kegiatan hari ini lagi. Sudah hampir 3 mingguan saya nggak share video dan kali ini mau share video untuk kegiatan aktivitas di rumah sederhanaku. Untuk aktivitas kali ini saya itu lagi masak-masak. Ini tuh udah kisaran jam 8 jam 9-an dan nanti siang tuh saya mau nganterin bekal untuk Maryam. Dan ini tuh saya mau goreng tempe dan juga tahu dan tadi itu beli ikan cucut ya kalau di tempat saya, kalau di tempat ibu-ibu semua dan itu sambil goreng-goreng tempe itu di kompor sebelahnya juga saya itu lagi masak sayur dan rencana itu mau masak sayur lodeh kesukaan anak-anak. Dan ini juga itu masak sesuai dengan requestannya Maryam dan juga Aisyah ya, ditanya semalam mau masak apa, katanya tuh jawabnya mau masak sayur asem yang ada putih-putihnya gitu dan juga dicampur dan tempe. Kenapa Maryam itu sebutnya itu sayur asem, karena ini kan ya saya tuh beli bungkusannya itu bungkusan sayur asem, tapi nanti masaknya bukan di asem ya teman-teman, tapi dicampurin dan saya itu kalau masak sayur lodeh yang simpel-simpel aja pakai bumbu instan teman-teman, jadi nanti tinggal dimasukin aja bumbu instannya dan juga ditambahin santan, jadi nggak usah rempong-rempong kenapa ya. Lebih suka aja kalau pakai bumbu racik sayur lodeh tinimbang buat sendiri, apa karena nggak tahu bumbunya atau karena males ya teman-teman. Dibuat seneng aja, kalau lagi males ngulek ya di blender, kalau lagi males di blender males ngulek juga ya udah tinggal dirajang-rajang aja bawangnya. Dan kalau memang lagi males semuanya ya udah tinggal pakai bumbu racik, toh juga sekarang tuh banyak menu masakan yang instan-instan gitu ya. Dan ini udah dimasukin bumbu racik sayur lodehnya, nanti ditambahin dengan roiko kaldu dan juga apa namanya garam, pokoknya yang sesuai selera aja untuk dan alhamdulillah walaupun dengan menggunakan racik sayur lodeh ini tuh untuk racikan itu saya cocok di lidah ya, karena sesuai dengan harapan dan pokoknya enak gitu. Dan tapi ada juga beberapa untuk bumbu racik yang tidak sesuai dengan harapan ya teman-teman ya, kayak seperti apa gitu ya, mungkin sesuai selera aja sih, tapi yang untuk sayur asam dan sayur lodehnya dan ini udah selesai untuk goreng tempe dan goreng tahunya. Ini juga cucutnya, kalau di saya itu namanya cucut ya, itu udah selesai alhamdulillah, udah kelar. Ini lanjut saya mau merebus apa namanya lombok-lombokan nanti untuk di sambal. Dan ini kalau udah tempe tahunya udah dimasukin di piring, jangan lupa di bawahnya itu diolesin sama minyak goreng ya teman-teman, karena biar semut itu nggak mau merambat ke makanan. Biasanya kalau saya tuh ditaruh di meja makan itu pasti semut-semut banyak sekali kalau nggak dilingkari sama minyak goreng. Dulunya tuh saya nggak pakai minyak goreng ya, pakainya air di bawahnya, tapi ya kayaknya rempong sekali, nanti kalau anak-anak ngambil kadang ditarik di ini, airnya tumpah dan juga piringnya tuh pasti kena nempel lagi sama nampannya yang ada airnya, pasti ya semutnya dan solusinya ya begitu Mas, lingkari minyak goreng di bawahnya piring yang ada makanannya, itu dijamin semut itu nggak merambat ke atas ke makanannya. Ini sambelnya tuh udah diulek, alhamdulillah. Ini saya tuh sengaja yang nguleknya nggak pakai halus, biasanya saya tuh di blender, tapi sekarang lebih suka yang diulek aja biar tidak semuanya halus, jadi masih ada yang gerinjel-gerinjel gitu ya. Dan setelah diulek ini saya tumis ya, tambahin air sedikit, tambahin gula pasir, gula jawa. Kenapa saya pakai dua-duanya, karena lebih suka yang manis ya teman-teman, apalagi ini tuh tadi pakai cabai rawit dan pedes, rasanya udah dicicipin ternyata pedes dan akhirnya ditambahin gula jawa juga. Dan ini udah selesai masak sayur dan goreng-gorengnya, sambelnya juga udah matang. Seperti biasa setelah masak-masak pasti ada cucian piring yang menumpuk, karena tadi saya tuh pas cuci nggak cuci satu enggak ya teman-teman, jadi ya udah sekalian aja, karena kebetulan juga ini sumurnya juga udah mulai jadi ya sudah mulai menghemat air, yang tadinya ngalir-ngalir ke bawah dibiarin, sekarang lebih berhati-hati untuk airnya, soalnya kan udah ya udah selesai nyuci seperti biasa langsung letakin ke tempatnya masing-masing. Kalau dinanti-nanti pasti itu malesnya datang lagi ya teman-teman. Udah selesai beresin piring-piring udah pada masuk. Ini kemarin tuh saya belanja untuk
deterjen cairnya ya, ini saya mau gunting-gunting dulu. Kenapa saya tuh lebih suka pakai ini ya, karena di tempat saya tuh jarang banget yang jualan, eee, cair yang dibungkus gede gitu, jarang banget. Jadi ya udahlah pakai yang sasetan aja, kayak orang mau jualan aja ya. Jadi nanti tinggal dipakai satu atau 2 saset udah aja selesai gitu. semua di perdapuran, pokoknya satu-satu ya pekerjaan rumah harus segera diselesaikan karena sebentar lagi mau mengantarkan bekal untuk Maryam dan sekalian jemput Aisyah. Dan ini ternyata masuk ke ruang TV itu ada Hasim yang lagi bersantai ria, dibilangin suruh dipasang karpetnya tapi dia tuh nggak mau, karena nggak tahu kenapa ya kalau mainan karpet nanti nggak digelar di bawah gitu, ngebuat tiduran, tapi buat main-mainan umpet-umpetan gitu. Malah nantinya tuh kesenggol-senggol semuanya, ada kipasnya kesenggol, apanya kesenggol gitu, malah rempong sih dia sebetulnya. Ya udah ini karena, mainannya Hasim itu berantakan, saya mau beresin-beresin dulu. Udah selesai, sudah diberes-beresin karena ini mau saya apel ya. Jadi ya saya mau taruh-taruhin mainannya dulu di atas. Kenapa saya taruh di atas? Karena kalau taruh di bawah pasti dia tuh diberantakin semua. Nantinya jadinya mainan yang kecil-kecil itu jadi berantakan ya, nggak sesuai dengan rangkaiannya, jadi nanti malah sulit ya. Jadi ya kalau dia mau main, dia tuh pasti tunjuk, tahu dia mau nunjuk apa, bongkar pasang ataupun mainan mobil-mobilan kecil, jadi dia tuh mau nunjuk, biar nanti saya yang ambilin gitu. Nanti kalau mau ambil mainan yang lain lagi ini diberesin dulu ya. Jadi melatih anak itu agar disiplin dan juga mau beres-beres ya teman-teman. Ini udah selesai, terima kasih sudah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.